Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang teman-teman di Ngobrol Bisnis Muda Berbagi. Seperti biasa di sini, insya Allah kita bakal sharing ya beberapa ilmu yang moga-moga bisa dipakai buat teman-teman untuk mengembangkan bisnis pertama teman-teman. Nggak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa tidak hanya menaikkan omset, tapi juga bisa memberikan keberkahan dalam bisnisnya teman-teman. Nah, kita akan bicara tentang internet marketing sebagai jalan cepat untuk menaikkan omset. Kenapa seperti itu? Nah, untuk hari ini kita akan gunakan ilustrasi yang sederhana. Jadi, kalau kita bayangkan zaman dulu sebelum sosial media, sebelum internet semasif sekarang ini, mungkin 10 tahun yang lalu, maka ketika kita memiliki produk, cara kita menawarkan produk kita, ya kita mencari calon customer gitu kan. Kita mencari calon customer. Nah, di sini caranya macam-macam. Dulu kalau kita tahu ada sales door to door. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan tuh seperti PKK atau kegiatan di RT RW, itu kadang ada yang datang untuk menawarkan produknya. Atau di kantor atau di tempat-tempat yang orang itu berkumpul di sana, kemudian sebagai sales atau sebagai pemilik produk, mereka mulai menawarkan produk mereka atau di pasar atau di tempat-tempat keramaian. Nah, cara seperti ini kekurangannya adalah yang ditawarkan itu terbatas di tempat itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ditawarkan belum tentu berminat dengan produk kita. Apalagi kalau kita nebeng acara orang lain. Beda kalau kita undang ya, misalnya kita launching nih perumahan, kemudian kita undang calon customer yang menurut kita potensial, yang dulu sudah pernah beli di tempat kita dan lain sebagainya. Nah, ini terbatas. Terbatas apa? Terbatas waktu, terbatas tempat, terbatas jumlah peserta. Tetapi dengan adanya internet gitu ya, dengan adanya sosial media, ini berubah. Jadi kalau misalnya kita hanya dari kita dari sosial media misalnya, maka produk kita itu kita bisa tawarkan ke customer masih sama, konsumen ya, customer melalui apa? Melalui sosial media. Nah, ini bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan kita konvensional, kita tawarin ke tempat tertentu. Atau dulu itu yang bisa menjangkau calon customer lebih banyak, ya ini masih calon, menjangkau calon customer lebih banyak itu misalnya radio atau televisi. Nah, ini mahal sekali dulu. Dan sekali lagi belum tentu tertarik. Tapi bedanya dengan advertising di internet sekarang ini, kita bisa mentarget. Ini bedanya satu, kita bisa mentarget calon customer potensial yang kita inginkan. Jadi misalnya kita menjual sepatu kerja, ya kita tawarkan untuk orang usia 20 sampai 40 yang bekerja, yang minat untuk bisnis, minat dengan penampilannya, minat dengan fashion, itu bisa melalui sosial media advertising yang berbayar ya, yang berbayar. Nah, kemudian selain targetnya jelas, yang kedua adalah ini tidak terbatas di lokasi. Jadi maksudnya kita bisa menjangkau calon customer di seluruh Indonesia. Sangat luas sekali, tergantung budget kita berapa. Kalau budget kita kecil, ya kita mungkin lokal saja. Tapi bisa hanya dengan bermodalkan laptop atau handphone, kita bisa menjangkau orang di lokasi yang sangat luas dan berbeda. Jadi dengan adanya dua kekuatan ini saja, itu tuh sudah bisa membuat kita menawarkan produk jauh lebih cepat, bahasanya lebih cepat. Mungkin kalau dulu kita hanya bisa menawarkan 1-2 customer setiap 1 jam. Tetapi dengan adanya internet marketing, dalam 1 jam tuh kita bisa menawarkan ke 100.000 orang, dan itu sangat memungkinkan. Apalagi yang ketiga, ini terdata, jadi ada rekam datanya. Ini bahasa sederhana ya, rekam data ini nanti bisa dipakai buat apa? Buat retargeting. Karena customer yang sudah melihat misalnya penawaran kita, itu kalau ditawarin lagi, itu lebih mungkin untuk membeli, apalagi kalau kita tahu dia berminat dengan produk yang mirip dengan produk kita. Nah,
tiga keunggulan inilah yang membuat internet marketing itu membuat omset dari sebuah bisnis bisa lebih cepat melejit. Tetapi apakah hanya itu saja? Tentu tidak ya. Ini kita bahasanya sederhanakan dulu. Kenapa sih kok orang rame-rame masuk ke internet marketing? Kenapa sih orang rame-rame masuk ke sosial media? Kenapa sih orang rame-rame masuk ke marketplace? Ya karena tiga ini. Bayangin kalau hanya dalam tanda kutip di satu toko saja misalnya, tanpa kita menggunakan promosi melalui internet marketing, hanya pakai banner, hanya pakai baliho, hanya pakai radio atau TV, tentu nggak semasif itu orang datang. Jadi tiga hal inilah yang memang kita harus pastikan ada kalau kita ingin menawarkan sesuatu. Jadi ada targetnya, kemudian ada produknya, kemudian kita evaluasi penawaran kita. Nah ini kita akan bahas sedikit lebih detail. Sekali lagi ini adalah gambaran sederhana dulu nih. Kenapa kok cepet banget? Kenapa ya orang bisa tiba-tiba dalam satu bulan tuh ngomset 100 juta, 200 juta? Kalau dia mentarget orang yang tepat, kalau dia jumlah marketnya itu kemudian banyak, ini lokasi ini mempengaruhi jumlah ya. Ya kan beda satu Indonesia sama satu RT beda jumlah kan. Kalau kemudian dengan strategi tertentu orang yang ditawarin itu akhirnya beli, ya nggak kayak misalnya kalau offline orang kita tawarin sekali kemudian udah kita nggak ketemu lagi. Nah kalau di internet kan kita bisa melakukan retargeting atau remarketing, itu beda bahasa aja intinya. Kalau teman-teman pernah ngeklik iklan tapi belum beli, kemudian iklan itu ngejar terus, jadi kayak di iklan itu aja, nah itu namanya retargeting atau remarketing. Nah, ini sederhananya dulu ya. Kemudian kita masuk agak sedikit lebih detail nih. Kita masuk ke bagian yang lebih detail. Berarti kita tahu kalau kita ingin menggunakan internet marketing, yang harus kita siapkan adalah yang pertama produk. Produk sudah pernah kita bahas di ngobrol bisnis sebelum ini. Bagaimana sih menyiapkan tempat yang pas gitu ya. Bagaimana menciptakan produk yang pas, itu sudah pernah kita bahas. Nah, kalau dalam internet marketing, selain peluangnya sangat tinggi, jangan lupa artinya tantangannya juga sangat besar. Jadi, seperti yang kita tahu, di internet marketing kita bisa menjangkau seluruh Indonesia. Artinya kompetitornya juga seluruh Indonesia. Kalau kita jangkauannya seluruh Indonesia. Kalau Semarang misalnya, atau Jakarta, atau Jogja, ya maka kompetitor itu satu kota itu yang bisa melakukan internet marketing. Maka di sini penting banget untuk menghasilkan produk yang memang tajam untuk market tertentu. Ya, jadi produk ini buat baru lagi aja biar lebih mudah dipahami. Yang pertama produk. Produk sudah pernah kita bahas sebelumnya. Sekali lagi teman-teman kalau misalnya bingung bisa cek rekaman-rekaman dari ngobrol bisnis sebelumnya. Produk ini, riset produk ini penting untuk kita evaluasi. Siapa sih yang mau kita tawarkan? Kemudian keunggulan produk apa yang kita ingin tonjolkan? Hasilnya adalah penawaran produk. Ingat ya teman-teman, produk itu belum menjadi sebuah penawaran. Produk adalah produk biasa kalau dia tidak menjadi sebuah penawaran yang menarik dari mindset customer. Jadi customer minded, customer maunya apa sih? Nah itu penawaran kita lahir dari situ. Bukan dari kepala kita seorang produsen, enggak. Bukan dari kepala kita seorang sales, enggak. Tapi dari kepala dalam tanda kutip membaca pikirannya calon customer, mereka maunya apa. Lahirlah penawaran, ini nomor satu. Ingat penawaran juga nggak bisa biasa-biasa aja karena saingannya atau kompetitornya itu lebih luas. Kemudian setelah kita temukan penawaran yang bagus, kita harus tahu dari mana sih kita mendapatkan sumber traffic. Sumber traffic ini apa? Ya pengunjung yang datang. Pengunjung yang datang ini harus melihat penawaran kita. Ya kalau kita bikin penawarannya tapi nggak ada orang melihat kan sama aja, namanya bukan internet marketing, ya itu namanya buka sendiri. Blogging pun sama kan, kita misalnya dulu ada yang sempat ngeblog gitu kan, kalau nggak ada yang lihat ya jatuhnya kan kita nggak menjangkau siapapun. Nah penawaran ini macam-macam. Bisa teman-teman buat penawaran nih paling sering nih orang lihatnya tuh di sosial media, kemudian di marketplace. Ini paling sering, kenapa? Gratis. Ya, tapi perlu dipahami bahwa penawaran di sosial media atau marketplace itu terbatas cara menawarkannya. Kenapa? Karena kita memakai tempatnya orang lain secara gratis. Sampai sini paham dulu ya. Ini kita baru ngomongin bagaimana mencetak penawaran yang bagus untuk produk kita. Misalnya kita pakai Instagram. Ya,
polanya terbatas, gambar-gambar, link di bio, begitu-begitu aja. Atau marketplace, Bukalapak, Tokped, Shopee, dan lain sebagainya, JDID, ya terbatas sesuai dengan apa yang mereka punya, apa yang marketplace itu tawarkan kepada kita, seller, gitu kan. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah jarang ada teman-teman yang bisa menguasai 100% sosial media atau marketplace ini. Kenapa? Karena ada algoritma. Algoritma juga bebas, suka-suka marketplace dan juga sosial media, yang membuat kadang penjualan itu bisa tiba-tiba turun drastis dan kita nggak tahu harus gimana. Biasanya marketplace dan sosial media menawarkan, yang kedua adalah menggunakan ads atau menggunakan jalur berbayar iklan. Nah, disinilah kemudian muncul sumber traffic yang baru dari iklan. Biasanya kan kita, kalau teman-teman tahu namanya organik ya. Organik itu ya pokoknya mematuhi apa rambu-rambu dari marketplace atau sosial media, postingan kita, produk kita akan mereka angkat, bahasanya gitu kan, akan mereka promosikan secara organik. Tetapi organik kan nggak bisa diandalkan. Dulu pernah ada fanpage akhirnya mati juga. Ini muncul marketplace punya Facebook, diangkat dulu. Tapi lama-lama juga algoritma akan membunuh dalam tanda kutip, agar apa? Agar berpindah dari yang pakainya organik, mereka mau bayar. Kalau nggak bayar ya mereka nggak dapat uang, bahasanya seperti itu. Jadi ini sebuah dalam tanda kutip kepastian ya dari marketplace, sosial media atau tempat-tempat lain seperti itu. TikTok pun sama kan, akhirnya ada advertising. Tujuannya apa? Kalau kamu mau menjangkau lebih banyak orang, maka kamu bayar. Ini kita baru ngomongin segi penawaran. Nah, dalam penawaran ini yang paling bagus menurut saya adalah menggunakan website. Website itu macam-macam ya. Bisa pakai WordPress. WordPress-nya bukan wordpress.com ya, tapi WordPress hosting. Bisa menggunakan HTML kalau teman-teman tahu, tapi itu repot sekali. Bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain, Povo, apa namanya itu banyak ditawarkan banyak sekali. Intinya apa keunggulan dari website ini? Keunggulannya adalah kendali dari tempat ini, penawaran ada di tempat kita. Kita mau kasih ada background, ada tulisan, ada gambar, ada video, bentuknya bagaimana, kemudian panjang sekali, pendek sekali, kita taruh tombol, kita taruh formulir di website, semuanya mungkin. Jadi kalau kita punya website, kita bisa menawarkan produk kita dengan jalan yang kita inginkan. Dan ini bisa menghilangkan juga unsur kompetitor di dalam sosial media dan marketplace. Kalau kita iklan di marketplace gitu kan, iklan itu masuk ke tempat kita, tapi kan ada rekomendasi toko lain. Nah, ini kemudian membuat kita jadi lebih riskan untuk diambil customer-nya. Beda kalau website punya sendiri, nggak ada kompetitor masuk di tempat kita. Jadi, langkah pertama di sini adalah membuat penawaran. Bagaimana membuat penawaran yang baik, nanti kita akan bahas. Ini baru tahapan-tahapan umumnya dulu. Kemudian yang kedua adalah sumber traffic. Sumber traffic ini, seperti tadi yang sempat dibahas, adalah dari advertising bisa, dari organik bisa. Biasanya dua ini. Kalau nggak ads, ya organik. Ada juga menggunakan micro influencer atau influencer ya di sini. Sebut aja influencer atau endorser. Call marketing, tapi kita nggak bahas dulu jauh-jauh lah. Intinya menggunakan akun-akun yang sudah publik, akun-akun yang sudah populer. Jadi kita nebeng popularitas dari akun-akun itu. Ya intinya datengin traffic aja lah. Intinya datengin traffic. Nah, traffic ini yang paling bagus mana? Yang paling bagus tetap dari advertising, yang bayar dan kita pegang dashboard atau kita pegang bahasanya apa ya? Kita pegang mesinnya. Kita mau mentarget siapa kita tahu. Influencer bukan tidak bagus ya, tapi penggunaannya harus berbeda dengan advertising. Kalau influencer itu lebih personal, jadi mereka bisa menguatkan brand kita. Kalau advertising itu lebih tajam, jadi kita mentarget usia berapa, di mana. Kemudian setelah kita target, kita kejar dengan iklan, retargeting dengan iklan yang sama, itu bisa menggunakan advertising. Jadi ini konsepnya. Sekali lagi teman-teman bisa mulai untuk melihat kembali bisnis teman-teman. Oh, sudah punya sosial media misalnya. Apakah mau di-upgrade ataukah apakah sudah cukup? Jangan lupa sosial media dan marketplace yang tinggi sekali penjualannya lama-lama bakal turun juga kalau tidak dirawat, kalau tidak bayar ads ke marketplace atau sosial media. Dan ini umum kok, semua seperti itu. Nggak ada yang kasih gratis sama full gratis, itu nggak ada. Mereka pasti pengen kita berbayar gitu loh. Kecuali titik-titik tertentu ya, mungkin official store dan lain sebagainya. Tapi endingnya pun akan diarahkan ke iklan. Nah, atau teman-teman sudah
merasa bahwa saatnya untuk berpindah ke website. Nah, jadi nggak langsung flip ya, enggak, tapi ada jalan untuk belajar dulu, hire tim dulu, uangnya sudah cukup nih. Apalagi buat teman-teman yang sudah punya cukup uang, penting banget untuk langsung beralih ke website, dianggarkan untuk pengembangan ke website. Kemudian advertising ini macam-macam bentuknya, ya advertising. Ini bisa lewat Facebook, bisa lewat Google, ya, atau mungkin teman-teman yang pakai TikTok Ads. Kalau aku sih, kalau saya nggak pakai TikTok Ads ya, karena masih banyak lagu-lagu di sana, dan sementara ini dari teman-teman marketing, TikTok Ads itu ROI-nya atau balik modal iklannya tidak terlalu bagus, tapi masih yang dua ini, Facebook sama Google ini yang masih bagus. Belajar lagi ya pasti, nanti kita bahas pelan-pelan. Kemudian setelah itu apa? Hasil dari sumber traffic dan penawaran yang bagus adalah lead atau prospek. Nah, lead atau prospek ini adalah calon pembeli potensial. Kenapa? Mereka sudah melihat penawaran kita, ya kemudian mereka memutuskan mau pesen. Tapi ini mau pesen juga belum tentu bayar. Nah, di sini kemudian muncullah yang kita sebut sebagai teknik sales. Teknik sales dengan customer service ataupun dengan mesin-mesin lainnya. Nah, kemudian menghasilkan buyer. Untuk lead ini ada teknik khusus, dan untuk buyer juga ada namanya Customer Relation Management, ya CRM ya. Ini buyer yang sudah pernah beli, kemudian bagaimana caranya mereka tetap bisa beli lagi dengan kita. Kalau lead ini juga ada cara untuk memfollow up, gimana akhirnya mereka memutuskan untuk membeli ketika mereka sudah pesan. Nah, tiga tahapan ini adalah tahapan paling penting dalam internet marketing. Tahapan pertama, sekali lagi, teman-teman harus menciptakan penawaran. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya bagaimana sih menciptakan penawaran yang baik, yang menghasilkan, begitu ya. Bagaimana kemudian cara mendapatkan sumber traffic yang paling mudah, bagaimana kemudian cara melakukan follow up yang paling efektif. Nanti kita akan bahas di ngobrol bisnis selanjutnya, dan jangan lupa bahwa ini masih dalam ranah yang sangat sederhana. Ya nanti pelan-pelan teman-teman akan mulai belajar sedikit demi sedikit ke hal-hal yang teknis atau detail. Untuk sementara cukup sekian. Kita akan bahas tentang funnel marketing setelah ini. Jadi kita akan share rekamannya di grup juga. Saya Husain dari Yayasan Muda Berbagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.